Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah bersama dengan keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Ya, di video kali ini kembali lagi kita akan sama-sama menyaksikan cuplikan video tentang berita politik hari ini. Dan semoga berita yang akan kita sajikan bersama-sama ini bisa memberikan tambahan informasi dan memberikan edukasi kepada kalian semua tentang jalannya perpolitikan hari ini. Dan tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan segera untuk membahas cuplikan videonya satu persatu guys. Let's go! Indonesia dikatakan perwakilan negara yang tidak maju karena sebagian besar orangnya mengaku religius. Tetapi kalau benar-benar religius, bagaimana mungkin angka korupsinya tinggi? Kalau benar-benar religius, bagaimana mungkin sampah ada di mana-mana? Bagaimana mungkin orang-orang cacat didiskriminasi? Bagaimana mungkin kita tidak bisa membangun peradaban yang ramah lingkungan? Kalau seandainya kita benar-benar religius, kita tidak mungkin melakukan hal-hal yang semacam itu. Tetapi kenapa kita melakukan hal yang semacam itu? Karena kita menjadikan nama religius itu, nama Pancasila itu, nama Islamis itu, dan lain sebagainya itu bukan sebagai ideologi yang kita terapkan, tetapi sebagai topeng untuk menutup kemunafikan kita. Why? Ada benarnya, suka benar aja ini. Aduh. Ibu Mega, Iya, saya ingin nanya nih satu hal sama Ibu. apa? Kalau MK itu siapa sih Bu yang mendirikan? MK itu ya saya yang mendirikan loh. Sombong. Enggak, Mentang-mentang mendirikan MK jadi sombong. Ayo, nggak boleh sombong loh. oh Ibu Mega sombong banget. Enggak. Coba bayangkan, kok barang yang saya bikin itu digunakan tapi tidak dengan makin baik. Kalau masalah utang negara gimana Bu? Ayo mikir, Emang kenapa Bu dengan utang negara Bu? utang kita ini gimana cara bayarnya? Ayo mikir loh. Jangan enak-enakan tidur loh. Ah, Ibu ini kayak provokator aja. Ya, saya sekarang provokator demi kebenaran dan keadilan. Bentar Bu. Saya baru dengar Bu, provokator demi kebenaran dan keadilan. Dari mana itu Bu asal usulnya Bu? Yang namanya provokator itu ya provokator Bu. Masa provokator demi kebenaran dan keadilan? Yang namanya provokator itu ya tetap provokator pengadu domba gitu Bu. Mana ada pengadu domba demi kebenaran dan keadilan? Ada-ada aja nih Bu ah. Enak aja. Iya, tapi sekarang saya lihat Ibu suka ngamuk-ngamuk. Kenapa sih Bu? Kalau nggak diamukin, udah dipanahin melulu badannya, bantengnya. Ini oh jadi kalau Ibu nggak ngamuk itu keok ya Bu? Keok, tahu nggak? Seharusnya Ibu diapain Bu? Ibu dicium-cium lah. Mohon maaf Coba kocak ini. Bu, saya orang pertama yang menolak nyium Ibu. Saya takut sama Hasto Bu. Ibu Meg. Oh, aduh, netizen ini suka kocak ya. Aduh, mau dicium-cium ibu. Sekarang ngomong gini, Bahkan jabatan menteri pun yang ibu dengar nih sekarang ini sudah mulai pada rebutan deh. sebelumnya Nebet juga minta menteri. Tapi kalau nanti Pak Jokowi mesti ada menterinya, mesti banyak. Iya dong, jangan nanti Ibu Mega. Saya kira karena PDI sudah banyak kemenangan, sudah ada di DPR. Aduh, Bu. Tapi saya Next Sepertinya hasil keputusan MK kemarin itu benar-benar berpengaruh keras bagi perubahan sikap daripada orang-orang yang dulunya suka ngejelek-jelekin, suka meremehkan, alias lawan dari pihak yang menang. And this one came from the king of rhetoric, alias Pak Anies. Si. Kami sering sampaikan bahwa lawan di dalam pemilu dan pilpres
adalah teman dalam demokrasi. Kerjanya omon saja. Yakin ngatain teman. Hanya umum Kalau saja. teman itu Pak nggak akan saling merendahkan, nggak akan saling fitnah. Kami membedakan antara lawan dengan musuh. Kalau musuh saling menghabisi, kalau lawan saling menguatkan. That was what he said when he lose, bahwa musuh akan saling menghabisi, lawan akan saling menguatkan. Oke Pak Anies, let me remind you of this. Kategorikan deh sendiri, mau ini hitungannya yang mana? Musuh atau lawan yang punya point of view? Karena itu menurut saya skornya justru di bawah 5, Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian, Pak Ganjar. Terima kasih, Pak Ganjar. Anies gak usah takut. Disebut aja angkanya berapa. Apa gitu. kabar, Pak Kayak Ganjar? saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11, Mas. Kau melintas Dari sekali. 100. Coba menurut kalian, apakah apa yang disampaikan oleh Pak Anies saat itu adalah suatu yang disampaikan dari point of view lawan atau point of view musuh? Musuh. Kalau saya kok nggak lihat ya sisi menguatkannya, justru saya lihat sisi Nggak ada untuk tuh sisi menguatkan, menjatuhkan, apalagi lihat menjatuhkan ketawanya. Nih, saya putar ulang ketawanya tuh, lihat itu. Jadi ketika proses kampanye, ketika proses pemilu, memang posisinya posisi lawan. Tapi sesungguhnya kita adalah teman dalam demokrasi. Oke, yang kali ini tumben konsekuen. Ngomongnya bicara daripada point of view lawan. Oke lah, saya kasih rekam jejaknya sendiri supaya bisa nilai apakah ini dibicarakan dari Maha point of benar, view lawan Anies. atau musuh. Sayangnya, tidak semua orang tahan untuk berada menjadi oposisi. Oke? Seperti sampaikan Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Apa yang terjadi? Beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis, tidak bisa berusaha. Karena itu harus berada dalam kekuasaan. Kekuasaan lebih dari soal bisnis, kekuasaan lebih dari soal uang, kekuasaan lebih soal kehormatan untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Jadi apabila datang waktunya, tentu saja kita siap untuk selalu berdiskusi, tukar pikiran, bertemu, dan tidak pernah sedikit pun ada bayangan bahwa ini adalah sebuah kontestasi yang tidak ada ujungnya, ada ujungnya. Kerjanya omon saja. Kerjanya omon saja. Sekarang bingung kan Pak, udah kalah mau kemana? Ujung-ujungnya ya balik lagi. Namun Pak, ketika orang disakiti, mungkin bisa dimaafkan, tapi untuk melupakan orang itu akan sulit. Jadi kalau lain Apalagi untuk kali ikut percaya lagi ya. kontestasi, boleh yang sportif aja lah, tidak perlu saling Orang yang Anda lukai karena sudah saya itu kalau memberikan kepercayaan pada orang, teman-teman, kemudian orang itu tidak memegang atau menjaga kepercayaan yang saya berikan, itu bikin saya luka loh. Tapi untuk memaafkan dia saya maafkan. Tapi untuk memberikan kepercayaan lagi, no way. Saya nggak akan pernah memberikan kepercayaan kepada orang yang tidak bisa menjaga kepercayaan. Apalagi dalam hal sebesar ini soal Pak Prabowo. Pak Prabowo memberikan Mas Anies kepercayaan. Dia begitu percaya kepada Mas Anies, tapi dikhianati, tidak dijaga kepercayaannya. Jadi jangan berpikir juga tentang perampasan aset, ini demokrasi dirampas. Kita semuanya bersatu. Saatnya masyarakat tahu ada apa PDIP tidak segera melaksanakan RUU perampasan aset para koruptor. Mulutmu itu bisa jaga enggak sih? Itu Nah, kenapa sekarang PDIP tidak mau mengesahkan RUU perampasan aset para koruptor? Kenapa? Saya tanya, kenapa? Itu loh. Kenapa juga kamu bilang demokrasi yang dirampas? Saya setuju. Karena demokrasi PDIP itu brutal. Pimpinan Megawati itu brutal. Ingat kata-kata Rahmawati Soekarno Putri. Waktu Gus Dur menjadi presiden, Rahmawati almarhum mengatakan kalau tindakan Megawati adalah makar. Tuh toh. Nih, jangan nggak usah kamu berbuat yang aneh-aneh. Kamu sakit hati karena dengan presiden, karena apa? Presiden sudah nggak bergabung dengan PDIP. Ingat toh, harusnya kalau kamu atau PDIP
melaksanakan RUU perampasan aset para koruptor. Nih, saya acungkan jempol buat PDIP. Nanti kalau Jangan ketahuan salahkan. gimana? Nanti kalau suara PDIP di seluruh Indonesia akan tenggelam. Bapak ini suka benar aja sih. Karena ulahmu toh. Kamu sebagai sekjen PDIP Dipanggil Tok. tidak Mas memberi Tok. contoh yang Mas bagus. Hasto. Oke teman-teman semuanya ya, saya pikir sampai di situ dulu cuplikan video yang bisa kita sajikan kepada teman-teman semua di rumah. Semoga kalian bisa mendapatkan informasi. Yang pertama, kita bisa melihat bahwa masih terus ada saja gelombang-gelombang politik. Di saat pemilu sudah selesai, tapi sampai hari ini belum selesai juga pembahasan soal hal-hal yang terjadi. Jadi kita bisa melihat bahwa semakin hari jika kita membawa politik ini dalam kelucuan ya, dalam have fun aja, kita bisa menikmati. Kita bisa menikmati setiap apa yang bisa kita sajikan, setiap berita-berita yang ada ya. Semoga kalian semua bisa mendapatkan edukasi dari berita yang kita sajikan ini dan kalian bisa memberikan opini, tanggapan kalian. Silahkan bebas kalian tulis kolom komentar terkait dengan berita yang kita saksikan bersama-sama tadi. So, saya Vicky pamit. See you on the next video guys and God bless. Bye guys.